Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku siswa-siswi kelas 5? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Marilah anak-anakku, sebelum kita memulai pembahasan materi kita, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia Raya. Ya, kepada anak-anakku, disilahkan duduk kembali. Ayo, anak-anakku yang ganteng dan cantik, tolong dipersiapkan buku dan alat tulismu untuk mencatat materi berikut ini. Pembahasan kita pada hari ini dengan muatan pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Yang kedua, Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA KD 3.1 dan 4.1. Dan yang ketiga, Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP KD 3.1 dan 4.1. Selanjutnya, yang pertama, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama, catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan di dalam teks. Yang kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Yang kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Yang keenam, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang sehingga menjadi teks baru yang urut. Selanjutnya, muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA.
sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Sendi yang pertama, sendi putar, dapat digerakkan memutar. Sendi yang kedua, sendi engsel, hanya dapat digerakkan ke satu arah. Yang ketiga, sendi peluru, dapat bergerak ke semua arah. Yang keempat, sendi pelana, dapat digerakkan kedua arah. Dan yang terakhir, kelima, sendi geser, hanya dapat menggeser. Macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan dilakukan pada bagian sendi engsel dan sendi pelana. Contohnya, gerak lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah, yaitu gerakan menggunakan bagian tubuh. Contoh, gerak menggentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Yang ketiga, gerak naikkan, yaitu gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya, saat mulut terbuka, kemudian kembali tertutup. Yang keempat, gerak memutar, yaitu gerakan dilakukan pada sendi putar dan sendi peluru. Contohnya, gerak kepala menengok ke kanan dan ke kiri. Yang kelima, gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh adalah dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contoh, gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Selanjutnya, muatan pelajaran seni budaya dan prakarya atau SBDP. Menggambar cover. Gambar sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama, judul dengan jenis huruf yang menarik atau mencolok. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, terdapat gambar yang menarik. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada cover bagian belakang. Dan yang terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku. Demikianlah anak-anakku pembahasan materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 6 kita pada hari ini. Thank you for watching this video. Kita akan ketemu lagi di video-video Ibu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan yuk kita lawan COVID-19 dengan menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.